Ini kelihatan Kelihatan, Ibu? Bu. Oke, Kelihatan, bagus. Bu. Ya. Nah, jadi kita lanjutkan yang kemarin. Misal ini sama ya. Jadi untuk contoh yang berikutnya di sini misal kita punya suatu himpunan G yang anggotanya itu adalah E, A, B, C. Kemudian kita diberikan suatu operasi biner di mana operasinya itu adalah operasi bintang atau operasi star seperti ini ya, yang didefinisikan oleh si pembuat soalnya sebagai berikut. Nah, ternyata setelah kita lakukan pengamatan dan identifikasi, maka dia pun juga memenuhi semua unsur atau semua sifat-sifat yang ada pada grup ya, sehingga dia pun juga bisa kita katakan sebagai suatu grup. Dan lebih lanjut lagi, dia pun juga bisa kita sebut sebagai grup abelian atau grup komutatif gitu ya. Nanti untuk identifikasinya atau pembuktiannya nanti anak-anak bisa menuliskannya ya, sama seperti yang kemarin. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke yang bawahnya anak-anak ya. Nah, jadi yang berikutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat sederhana yang ada pada suatu grup. Nah, jadi anak-anak pada saat kita mempunyai suatu grup, maka dalam hal ini grup itu pastinya dia itu mempunyai sifat-sifat gitu ya. Nah, jadi sifat-sifat apa yang nantinya bisa kita temukan dalam suatu struktur yang kita sebut sebagai grup. Nah, jadi yang pertama di sini nanti suatu grup itu akan memenuhi yang namanya hukum konstelasi kiri. Konstelasi itu apa? Konstelasi itu apa, Siti Nur Aida? Ya, Siti Nur Aida. Iya, Bu. Konstelasi. Jadi kadang-kadang kita mendengar gitu ya istilah yang namanya konstelasi. Nah, konstelasi itu apa? Konstelasi itu adalah jadi dia itu berasal dari kata cancel ya. Cancel. Cancel itu apa? Cancel itu adalah apa? Cancel. Jadi dia itu berasal dari kata cancel gini. Misalnya kita ingin melakukan sesuatu, kemudian oh ternyata nggak jadi kayak gitu ya. Oh ya udah kita cancel aja gitu. Nah, berarti cancel itu artinya apa? Cancel itu artinya adalah batal. Batal gitu ya. Jadi cancel itu artinya adalah batal. Nah, sehingga hukum kanselasi ya itu dikatakan sebagai suatu hukum pembatalan seperti itu. Nah, di sini nanti dalam suatu grup itu ada dua macam kanselasi yang dia penuhi ya. Jadi dia itu memenuhi hukum kanselasi kiri dan kemudian yang kedua dia itu juga memenuhi yang namanya hukum kanselasi kanan. Nah, jadi apa bedanya konstelasi kiri dan konstelasi kanan itu? Nah, misal untuk yang konstelasi kiri ya, misal kita mempunyai suatu persamaan seperti ini, jadi ada A dioperasikan dengan X, kok hasilnya itu sama dengan A dioperasikan dengan Y, maka dalam hal ini kita bisa membatalkan si A-nya itu. Karena di sebelah kiri ada A, dan kemudian di sebelah kanan ada A, dan operasi yang kita gunakan antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama persis, berarti kita bisa membatalkan si A-nya. Nah, sehingga dalam hal ini kita mendapatkan suatu pernyataan baru ya, yaitu nilai X itu sama dengan nilai Y gitu. Jadi ini namanya adalah pembatalan ya, atau biasanya disebut sebagai cancellation law gini ya, law hukum ya, jadi hukum pembatalan kayak gitu. Nah, jadi kenapa dia itu dikatakan sebagai kanselasi kiri? Karena yang kita coret atau yang kita batalkan itu adalah yang pihak kiri atau yang sebelah kiri, gini ya. Nah, kemudian nanti untuk yang kedua yaitu hukum kanselasi kanan, berarti yang kita batalkan itu adalah yang sebelah kanan. Berarti nanti kayak gini nih ya, jadi X dioperasikan dengan A, kok nilainya itu sama dengan Y dioperasikan dengan A, maka dalam hal ini nilai X itu sama dengan nilai Y. Kenapa bisa seperti itu? Karena A-nya itu sama-sama kita batalkan. Jadi di sebelah kiri kita batalkan, sebelah kanan juga kita batalkan. Tapi posisi A itu mereka semuanya berada di sebelah kanan dari temannya, seperti itu ya. Nah, sehingga kita katakan dia sebagai hukum kanselasi kanan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi nanti di sini untuk yang
notasinya atau simbolnya itu kalian bisa menggunakan apapun ya, jadi nggak harus A sama X ataupun A sama Y. Jadi yang pasti seandainya kalian ketemu dengan suatu unsur yang sama, kemudian operasi yang digunakan juga sama, berarti artinya kalian bisa melakukan yang namanya pembatalan seperti itu ya, sesuai dengan apa yang dimiliki atau sifat yang dipenuhi oleh suatu grup seperti itu. Jadi dalam hal ini A sama X itu merupakan unsur yang ada pada grup gitu ya. Grupnya grup apa ya? Grupnya terserah ya sama si pembuat soalnya atau sembarang grup yang kita punya, grup G gitu. Dan kemudian untuk operasinya di sini pun juga operasinya sesuai dengan si pembuat soal. Kalau yang di sini kan nggak dilihatin gitu ya operasinya ya, jadi kayak operasi kali titik gini. Jadi kalau gitu ya dia kayak gini anak-anak ya. Jadi nanti tergantung sama ininya ya, sama kondisional sama soalnya ya. Nanti untuk yang operasinya kita juga menyesuaikan sama soalnya. Seperti itu ya. Jadi 1 sama 2 itu namanya adalah hukum kanselasi. Yang pertama kiri dan yang kedua adalah kanan. Ya. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang kita mau melihat untuk sifat yang berikutnya yang dimiliki oleh suatu grup. Nah, untuk sifat yang ketiga, jadi dalam suatu grup itu pastinya dia mempunyai unsur identitas kayak gitu ya. Jadi supaya bisa dikatakan sebagai grup, maka pastinya kan dia harus punya identitas terhadap operasi biner yang didefinisikan pada soal. Dan nanti identitas yang dia punya itu jumlahnya haruslah tunggal gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa identitas dari suatu grup itu adalah tunggal atau biasanya dikatakan identitasnya itu unik. Unik itu maksudnya dia itu tunggal ya. Jadi di sini dalam artian identitasnya itu cuma satu ya. Jadi tidak ada unsur identitas yang lainnya lagi selain yang itu gitu ya. Nyambung ya. Jadi identitasnya dalam suatu grup itu ada 2 atau ada 3 itu nggak mungkin. Jadi identitasnya itu hanya 1 buah untuk setiap operasi yang didefinisikan pada grup tersebut gitu. Nyambung ya. Jadi identitasnya tunggal. Nah, lalu kemudian yang keempat, sifatnya apa lagi? Yaitu inverse dari sembarang anggota grup atau inverse dari setiap elemen yang ada pada grup itu juga tunggal gitu. Jadi misal seperti ini tunggal juga ya anak-anak ya, inverse-nya tunggal. Misal kita punya A itu anggota dari G, misal ini grupnya ya. Ini apa himpunannya G, lalu kemudian dikenakan 1 buah operasi, misal operasinya itu adalah operasi bintang. Nah, ternyata dia memenuhi sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga, dan sifat keempat yang kemarin tuh ya. Jadi tertutupnya terpenuhi, asosiatifnya terpenuhi, dia punya elemen identitas, jangan lupa identitasnya itu cuma 1 ya. Jadi di sini tuh ada E, tapi E-nya itu cuma 1. Jadi nggak mungkin ada E1, E2, kayak gitu nggak mungkin. Kalaupun mungkin ada, maka nilai E1 itu dipastikan sama dengan E2. Itu kalau seandainya ada 2 E di situ ya. Jadi ya sama aja sama kayak kita mengatakan kalau dia itu tunggal gitu ya. Nah kemudian anak-anak di dalam sini kan ada banyak unsur ya misal. Kita nggak tahu ada berapa unsur ya tergantung sama himpunannya apa dulu gitu ya. Misal di sini ada A, terus di sini ada B, di sini ada C dan seterusnya. Nah karena dia itu merupakan grup, maka dipastikan A itu punya inverse. B itu punya inverse, C itu juga punya inverse dan seterusnya ya. Semuanya di sini itu punya inverse terhadap operasi bintang. Nah, nanti inverse dari masing-masing ini pun juga tunggal. Jadi kayak gini, misal A itu inverse-nya dilambangkan dengan apa? A pangkat min 1. Berarti A pangkat min 1-nya itu tunggal. Jadi nggak mungkin ada A pangkat min 1 yang lainnya gitu maksudnya. Ya. Kayak yang ini juga ya, misal di sini ada B. Jadi ada inverse B nggak? Pasti ada karena dia grup ya. Pasti ada inverse B. Tapi inverse B-nya itu kalau kita cari di sini ada berapa? Ya cuma 1 ya, jadi nggak ada yang lainnya lagi. Itu yang dikatakan inverse dari setiap elemen di dalam grup itu dia adalah tunggal. Jadi jumlahnya cuma 1. Jadi identitasnya 1, kemudian inverse dari setiap unsur di dalam situ juga cuma 1 ya. Jadi unsur balikannya cuma 1 masing-masing.
Nah, kemudian selain itu anak-anak, sambung ya, kemudian kita menuju ke yang nomor 5. Nah, misal ada suatu pernyataan yaitu A dioperasikan dengan B, siapa A sama B ini? A sama B itu adalah unsur-unsur atau sembarang dua unsur yang ada di dalam himpunannya kita itu, yang kita definisikan sebagai grup tadi ya. Jadi pada saat A dioperasikan dengan B, lalu kemudian kita inverse, maka nanti dia itu akan sama dengan B inverse dioperasikan dengan A inverse gitu ya. Yang seperti ini nih. Nah, kemudian yang berikutnya untuk yang keenam, misal kita punya AB, di mana AB itu adalah sembarang dua unsur di dalam G, maka dalam hal ini ada dengan tunggal ya, ada dengan tunggal itu maksudnya apa? Ya berarti artinya ada cuma satu, nilai X dan nilai Y, sedemikian hingga berlaku sesuatu hal sebagai berikut atau berlaku pernyataan sebagai berikut, yaitu A dioperasikan dengan X itu nilainya sama dengan B, dan Y dioperasikan dengan A itu nilainya sama dengan B. Gitu ya. Itu maksudnya dia itu ada dengan tunggal. Nah, kemudian selanjutnya udah ya anak-anak ya, itu adalah sifat-sifat yang apa namanya bisa kita dapatkan pada saat kita mempunyai suatu grup gitu. Jadi jangan lupa nanti seandainya ada soal gitu ya, ini identitas dari suatu himpunan terhadap operasi ini ada berapa banyak seperti itu ya. Apabila dia itu dikatakan sebagai suatu grup, maka jawabannya hanya satu buah atau dia itu tunggal gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke yang namanya order group dan order elemen. Kita geser dulu. Ini ada teman-temannya yang masih mau masuk lagi nggak? Siapa tahu belum saya masukin. Udah ya, udah. Nah, jadi sekarang kita mau masuk ke suatu istilah yang kita sebut sebagai order group dan order elemen. Jadi dia itu sama-sama order ya, tapi yang satu itu ordernya dari himpunannya, yang satu itu adalah order dari elemennya. Kayak gitu. Elemen itu maksudnya ya anggota-anggota dari himpunannya tersebut. Nah, sekarang kita mau mendefinisikan satu persatu dulu, mulai dari yang pertama yaitu order group. Nah, apa yang disebut atau bagaimanakah sesuatu itu dikatakan sebagai order dari suatu grup? Ya, berarti ini order dari grup itu apa ya? Dia itu merupakan banyaknya elemen yang dimiliki oleh suatu grup tersebut, gitu ya. Jadi order dari grup G itu adalah banyaknya elemen dari grup G tersebut. Misal kita punya uh, Z4 misal gini ya. Z4 itu anggotanya siapa? Kita tunjuk dulu ya. Z4 itu anggotanya siapa? Fadia Irina. Ya, Fadia Irina. Silakan untuk apa namanya? Oh ya, ini kita mau habis ya, nanti kita masuk lagi anak-anak. Oke, silakan Fadia Irina untuk apa namanya menghimpun siapakah anggota-anggota yang termasuk ke dalam Z4. Nah, Z4 itu apa? Z4 itu adalah bilangan bulat modulo 4 ya. Bilangan bulat modulo 4. Nah, seperti yang kemarin kita sudah bahas, bahwasanya Zn atau bilangan bulat modulo n itu anggotanya dimulai dari 0 dan dia itu 0, 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Dan dia itu nanti akan berhenti di suatu unsur yaitu n-1 gitu. Kalau ini kita ada Z4, kalau Z4 ya berarti dimulai dari 0 dan berhenti di berapa? N-nya kan 4 tuh ya. Di 4 min 1 seperti itu kan ya. Nah, kemudian tinggal kita himpun aja siapa aja yang merupakan anggotanya gitu ya. Tadi siapa yang saya tunjuk ya? Fadia. Fadia. Fadia mana Fadia? Coba dibuka dulu. Mana ya Fadia tadi ya? Nggak ada ya Fadia ya. Oke, ini sekarang ada Naufal Irsyad. Naufal Irsyad. Ya, Naufal. Panggilannya siapa? Naufal apa Irsyad?
Novel, Bu. Oke, silakan Noval untuk menyebutkan siapa saja yang merupakan anggota-anggota dari Z4. Yuk. 0, 1, 2, 3. Iya, betul. 0, 1, 2, dan 3. Gini ya. Jadi kita mulai dari angka 0 dan kita berhenti di angka N-1 alias 4-1 yaitu 3. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya pada saat kita ditanya berapakah order, ini kan Z4 ya. Kalau kita kenakan operasi tambah pada bilangan bulat modulo 4 ya, maka diketahui bahwasanya dia itu merupakan suatu grup ya. Dia itu memenuhi sifat tertutupnya iya, kemudian asosiatifnya iya, punya elemen identitas terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat modulo 4 dan setiap elemennya baik itu 0, 1, 2 maupun 3 semuanya mempunyai unsur balikan di sini ya, di mana unsur balikannya itu tunggal. Nah, karena dia memenuhi keempat aksioma tersebut ya, maka Z4 bersama dengan operasi tambah kita bisa katakan dia merupakan suatu grup gitu ya. Nah, kemudian karena dia itu merupakan suatu grup, maka kita bisa mencari berapa order dari Z4. Nah, sekarang silakan untuk dijawab di sini berapakah order dari Z4? Rodotul Jannah Al-Firdaus. Menggunakan definisi yang ada di sini ya anak-anak ya. Jadi order dari suatu grup adalah banyaknya elemen dari grup tersebut. Nah, sekarang grupnya kita itu adalah Z4 ya. Bersama dengan operasi tambah. Nah, jadi order dari Z4 tersebut adalah berapa? 4. 4, betul sekali. Kenapa 4? Karena banyaknya elemen di dalam Z4 itu ada 4 ya. Jadi ada 0, kemudian ada 1, ada 2, dan juga ada 3. Gitu ya. Jadi untuk mencari order dari suatu grup, gampang ya anak-anak ya. Jadi tinggal dihitung aja berapa banyak elemen yang ada di dalam grup tersebut atau himpunannya ini. Nah, kalau kayak gini berarti kita sebut dia itu sebagai grup berhingga, ya kan? Kenapa? Ya karena kita bisa menghitung berapa banyak elemen di dalam situ. Nah, kalau seandainya kita punya suatu himpunan Z ya, di mana Z itu apa? Z itu adalah himpunan dari semua bilangan bulat, baik itu bulat positif, bulat negatif, maupun nol. Nah, kemudian kalau kita kenakan di operasi tambah-tambah yang biasa ya, yang biasanya itu, ternyata setelah kita selidiki dia pun juga merupakan suatu grup. Ini juga grup. Nah, lalu pertanyaannya sekarang adalah berapakah order dari Z? Kalau yang tadi Z4 ya, Z4 udah tahu semuanya ordernya itu ada 4. Kalau ditanya siapa aja itu ada 0, ada 1, ada 2, dan ada 3. Nah, sekarang kalau yang ini ordernya itu berapa kayak gitu ya. Nah, yang ini akan dijawab oleh Ma'rifatul Ulma. Ya, Ma'rifatul Ulma, ada berapakah order dari Z itu? Tak hingga, Bu. Tak hingga, betul sekali ya. Jadi order dari Z itu jumlahnya adalah tak hingga banyaknya. Kenapa tak hingga banyaknya? Ya karena banyaknya elemen dari Z atau himpunan bilangan bulat itu dia jumlahnya adalah tak terhingga. Seperti itu ya. Nah sehingga grupnya itu biasanya kita sebut sebagai grup yang tak hingga. Kalau yang kayak gini, yang elemennya itu bisa kita hitung, kita sebut sebagai grup yang berhingga gitu ya. Jadi yang ini sebagai contoh dari grup berhingga. Di sini kan ada grup berhingga nih ya. Kemudian ada juga yang sebagai contoh grup tak hingga. Ini dia yang Z ini. Gitu ya anak-anak ya. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat jika order dari suatu grup itu berhingga, maka grupnya kita sebut sebagai grup berhingga. Contohnya mana ini? Nah, kemudian sebaliknya jika order dari suatu grup itu tak hingga jumlahnya, maka grupnya kita sebut sebagai grup tak hingga. Contohnya mana ini? Kayak gitu ya. Oke.
Nah, itu adalah order dari suatu grup ya, jadi definisi dan juga contohnya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita tahu mengenai order dari suatu grup, kita mau masuk ke yang sebelahnya, order dari elemen-elemen pada suatu grup. Kalau yang ini langsung grupnya atau himpunannya, kalau yang ini adalah per elemennya. Jadi nanti ordernya 0 siapa, ordernya 1 siapa, ordernya 2 siapa, ordernya 3 siapa, kayak gitu. Jadi satu-satu gitu anak-anak ya. Nah, sebelumnya kita mau melihat dulu definisi atau pengertian dari order elemen pada suatu grup. Nah, jadi nanti sebelum kita masuk ke situ, di sini ada beberapa definisi yang harus kita ketahui dulu anak-anak ya. Jadi misal seperti ini, misal kita punya Q kecil, di mana Q kecil itu adalah anggota dari himpunan Q besar. Jadi maksudnya, misal kita punya himpunan Q besar kayak gini ya, ini grup, di dalam ini tuh ada anggota-anggotanya. Nah, salah satunya itu ada elemen Q, gini ya, atau elemen Q itu adalah sembarang elemen di dalam situ gitu ya. Jadi ya bisa di sini kayak gitu maksudnya anak-anak ya. Nah, maka di sini nanti kita akan melihat apa sih yang dimaksud sebagai Q pangkat N itu gitu ya. Nah, di mana N itu bisa macam-macam ya. Di mana N itu bisa macam-macam. Misal N-nya itu kita ganti sama 0 gitu ya. Nah, sehingga menjadi Q pangkat 0. Nah, Q pangkat 0 itu siapa? Nilainya itu sama dengan E. E itu siapa? E itu adalah elemen netral. Elemen netral itu biasanya kita katakan sebagai elemen identitas terhadap operasinya, kayak gitu ya. Kalau netral itu biasanya ini anak-anak apa namanya? Biasanya terhadap unsur penjumlahan seperti itu ya. Nah, atau biasanya gini aja gampangannya, E itu apa? E itu adalah unsur identitas, gitu aja ya. Karena kan nanti operasinya itu bisa macam-macam, nggak harus tambah ya. Operasinya itu bisa bintang, bisa bundaran, dan bisa operasi apapun ya, sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh si pembuat soal. Oh, masker. Ada, Mbak, banyak masker itu. Kayaknya dibawain aja sini, Mbak. Pak. Nggak bawa ya? Oh, itu sama pakai apa, Pak? Oh, itu loh, Pak. Kemarin itu banyak di situ. Sini. Kasih. Iya, kasih. Oh ya. Oh ya, anak-anak, kita lanjut dulu. Anak-anak jangan lupa dibuka semuanya ya, sama kayak biasanya ya. Untuk kameranya silakan langsung dibuka semuanya. Kita baca lagi ya untuk anak-anak yang masih belum dibuka. Jadi ada Ahmad Syaifullah, Alvinatul Zahro, kemudian ada siapa lagi di sini? Atrisna, kemudian Denang, lalu Destania, Destilia, Ella Nikma, kemudian Hidayatul, Ica Dwi, Isna Hamidah, Izzatul Alia, Linda, Mary, Nanda Ajeng ya. Ya, Navita, udah gitu ya. Jadi semuanya udah dibuka, kecuali yang tadi saya sebutkan namanya, silakan untuk segera dibuka ya.
Nah, oke anak-anak semuanya, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita yang tadi ya. Mohon maaf tadi kepotong anak-anak ya. Iya. Permisi, ada yang belum di ACC, Bu. Iya, sebentar saya nggak dengar. Kenapa? Ada yang belum di ACC. Oh, ada yang belum di ACC. Kayak banyak ya. Oke, anak-anak yang barusan datang ya, silakan untuk dibuka sekalian ya kameranya. Nah, jadi sekarang kita mau melanjutkan pembahasan kita yang tadi. Jadi yang tadi kita udah bahas mengenai apa itu G kecil, lalu apa itu G besar. Tadi udah ya. Terus kemudian kita ingin mencari tahu mengenai pengertian dari G pangkat N gitu. N itu apa sih? N kecil ini, N kecil ini maksudnya adalah bilangan bulat gitu ya. Gitu. Nah, jadi yang pertama, misal kita punya Q pangkat 0, maka nilainya itu dipastikan sama dengan E. E itu apa? E itu adalah elemen identitas yang dimiliki oleh si grup tersebut, gitu ya. Ini udah. Kemudian yang kedua, misal kita punya Q pangkat N, maka nilainya itu dia bisa kita cari dari ini ya, atau dengan cara seperti ini. Yaitu G dioperasikan dengan G, dioperasikan lagi dengan G, terus sampai sebanyak N kali atau sebanyak N faktor. Misal nih ya, misalnya kita punya gini 5 pangkat 2, berarti artinya 5-nya itu kita operasikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Nah, operasi yang digunakan operasi apa? Ya tergantung sama operasi yang ada pada soal. Kalau operasi yang ada pada soalnya itu adalah operasi kali, ya berarti kalian di sini pakai kali. Kalau operasi yang digunakan pada grupnya itu adalah operasi tambah, ya berarti kalian pakai tambah gitu ya. Kalau misal operasi yang digunakan itu pakai operasi bintang yang didefinisikan sendiri sama si pembuat soal, ya kalian ikut ini operasi bintang. Nanti cara ngoperasinya pun ngikutin definisi pada soal itu, kayak gitu ya. Jadi itu maksudnya dari segi pangkat N. Itu anak-anak ya. Jadi ini bukan berarti dia itu kali-kali kita yang biasanya enggak ya, tapi dia itu dioperasikan sesuai dengan operasi yang digunakan pada grupnya itu. Nah, kemudian kalau sudah anak-anak, sekarang kita menuju ke yang berikutnya yaitu G pangkat N plus 1. Nah, itu bisa kita tuliskan sebagai G pangkat N dioperasikan dengan G. Udah ya ini. Kan nanti apa namanya dia itu karena bilangan pokoknya sama, maka si pangkatnya bisa kita jumlahkan seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat, G pangkat N itu pun juga bisa kita tuliskan sebagai inverse dari G dioperasikan dengan inverse dari G dioperasikan dengan inverse dari G seperti itu ya, dan seterusnya sebanyak N kali. Nah, kalau yang kita punya G pangkat M plus N itu bisa kita tuliskan sebagai G pangkat M dioperasikan dengan G pangkat N. Kalau yang kayak gini berarti yang dioperasikan itu adalah yang pangkatnya ya, berarti G pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, itu berarti artinya G dipangkatkan dengan M dioperasikan dengan N, gitu ya. Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu mengenai apa maksud dari G pangkat N gitu ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke yang bawahnya, yaitu order dari elemen-elemen pada suatu grup itu didefinisikan seperti apa. Nah, jadi misal anak-anak kita punya G. G itu apa? G itu adalah grup. Kalau di sini kita sudah langsung mengatakan G itu grup. Berarti artinya dia itu sebenarnya merupakan kumpulan dari suatu himpunan tak kosong bersama dengan satu buah operasi biner ya, yang mana dia itu sudah memenuhi 4 aksioma atau 4 sifat yang kemarin ya. Ini sudah memenuhi. Nah, lebih lanjut lagi untuk mempersingkat penulisan, biasanya ada beberapa literatur yang mengatakan bahwasanya G itu adalah grup. Nah, berarti kalau kita tulis kayak gini, artinya dia itu tersusun dari ini dan sudah memenuhi ini. Gitu ya maksudnya.
Nah, kemudian selanjutnya anak-anak, misal kita punya G kecil yang mana dia itu merupakan anggota dari si himpunannya kita. Jadi misal himpunan kita itu gini, G kecil itu ada di dalam sini gitu ya. Meskipun sebenarnya di dalam sini itu ada banyak dan pastinya ada E juga yang tunggal, jangan lupa ya. Nah, order dari G kecil itu dinotasikan seperti ini. Jadi seperti mutlak gitu ya. Jadi seperti mutlak. Nah, gini. Kalau misal ini itu adalah angka 1 ya berarti gini order dari elemen 1 pada grup tersebut kayak gitu ya. Nah, dinotasikan dengan ini, maka dia itu menyatakan suatu bilangan bulat positif yang paling kecil sehingga memenuhi G pangkat N nilainya itu sama dengan identitas. Sambung ya. Jadi order dari elemen G itu dia itu bisa dituliskan sama dengan N, di mana N itu menyatakan bilangan bulat positif yang paling kecil sedemikian hingga nanti memenuhi G pangkat N itu nilainya sama dengan elemen identitas ya. Atau di sini dikatakan sebagai elemen netral ya, nggak masalah. Nah, kalau seandainya kita tidak bisa menemukan N yang seperti itu ya, yang seperti apa ya, seperti ini nih anak-anak ya, maka kita katakan bahwasanya order dari elemen G itu adalah tak hingga. Sambung ya. Oke, sekali lagi anak-anak, jadi order dari elemen pada suatu grup itu bagaimana cara kita menentukan? Nah, maka order dari elemen G misalnya, di mana G itu adalah anggotanya dari grup itu, dia itu nilainya akan sama dengan N pada saat kita bisa menemukan si N itu adalah bilangan bulat positif yang paling kecil, yang mana ketika kita pangkatkan antara G pangkat N itu, kita bisa mendapatkan hasilnya itu sama dengan identitas gitu. Kalau kita tidak bisa menemukan N yang demikian, maka order dari elemen itu adalah tak hingga. Sambung ya, bisa dipahami? Oke, bagus. Nah, sebagai contoh ya, mungkin kalau apa namanya dalam bentuk notasi atau simbol mungkin masih bingung anak-anak ya, nanti kita bisa langsung masuk ke contoh, itu nanti bisa lebih mudah ya untuk melihatnya. Kita langsung ke contoh. Geser ya. Contohnya adalah ini. Nah, misalnya ini anak-anak ya Z4 ya. Kebetulan sama dengan apa yang kita buat contoh tadi ya. Jadi Z4 itu apa? Z4 itu adalah himpunan dari bilangan bulat modulo 4. Di mana anggotanya itu adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, kemudian Z4 itu diberikan satu buah operasi, yaitu operasi penjumlahan bilangan bulat modulo 4. Nih ya. Nah, kemudian setelah dilakukan pengecekan, dia itu memenuhi keempat aksiomanya itu, yang tadi itu ya, sehingga Z4 bersama dengan operasi tambah disebut sebagai grup. Nah, tadi kita sudah nyari order dari Z4 berapa? Ada 4, siapa aja? 0, 1, 2, dan 3. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari order dari masing-masing elemen yang ada di Z4. Nah, gimana caranya? Caranya seperti ini anak-anak ya. Jadi kita nyarinya tuh satu-satu per elemen. Mulai dari yang pertama, ordernya siapa dulu? Ordernya 0. Jadi kita bisa tulis gini sih sebenarnya anak-anak ya. Gini, ordernya 0, ordernya 1, ordernya 2, ordernya 3, kayak gini ya. Nah, ordernya 0 itu siapa ya? Berarti artinya kita akan mencari 0 pangkat N ya. Jadi maksudnya kita mau mencari N, yang mana ketika nanti 0 itu kita pangkatkan dengan N, hasilnya itu adalah elemen identitas. Nah, kita harus cari dulu elemen identitas pada Z4 terhadap operasi tambah itu adalah siapa? 0. Kenapa? Karena semua unsur yang ada di sini ketika ditambah dengan 0, hasilnya itu kembali ke dirinya sendiri. Contoh ya, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, 2 tambah 0, 2, 3 tambah 0, 3. Berarti artinya 0 itu merupakan unsur identitas terhadap operasi tambah pada Z4. Gitu ya. E-nya udah ketemu ya, berarti artinya di sini kan harusnya E gini ya, tapi kita tulis dia itu 0 pangkat N sama dengan 0. Kenapa? Karena E-nya 0. Jadi sekarang kita mau cari 0 pangkat berapa yang hasilnya itu adalah 0, seperti itu ya. Nah ini kan
kita sebenarnya banyak ya, 0 pangkat berapa hasilnya 0. Ya 0 pangkat 1, 0 pangkat 2, 0 pangkat 3, 0 pangkat 4. Ini kan semuanya hasilnya 0 anak-anak ya. Dan seterusnya. Ini gimana sih maksudnya 0 pangkat 1? 0 pangkat 1 ya berarti artinya 0 sendirian aja kayak gini. Kan dia itu nolnya ya sendirian aja kan satu kali gitu maksudnya. Kalau 0 pangkat 2 itu maksudnya gimana? Ya nolnya itu dijejer 2 kali, kemudian dioperasikan dengan operasi yang dipakai di soal. Operasi yang dipakai di soal apa? Tambah ya, berarti taruh di sini tambah. Berarti hasilnya pun juga 0. Nanti kalau 0 pangkat 3 maksudnya gimana? Nolnya dijejer 3 kali ya. Terus habis itu dikasih ini operasi tambahnya di situ, kasih tambah di sini. Jawabannya berapa? 0 juga. Dan seterusnya juga 0 kok anak-anak ya. Nah, tapi di sini yang mau kita cari itu adalah bilangan bulat positif. Kan bulat positif itu mulainya dari 1 ya. Bilangan bulat positif yang paling kecil. Jadi yang paling kecil yang kita ambil, meskipun di sini kita punya 3, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 100 ya. Kemudian di sini kita ada 1 juga ya, maka kita cari dari semua itu yang paling kecil itu adalah siapa gitu. Nah ternyata yang paling kecil itu adalah 1. Nah sehingga kita tuliskan bahwa order elemen 0 itu adalah 1. Gini, sambung ya. Nah, kemudian nanti untuk yang berikutnya juga sama ya. Sekarang kita mau nyari ordernya 1. Ini adalah siapa kayak gitu. Ya berarti artinya kalian cari 1 pangkat 1, mulainya gitu dulu. Jawabannya berapa? 1. Berarti bukan dong ya, kan kita mau nyari jawabannya itu 0. Gitu ya, kita mau nyari yang jawabannya 0. Kemudian 1 pangkat 2, berarti artinya satunya dijejer 2 kali. Ya, kemudian kasih operasinya operasi tambah. Operasinya sesuai sama soal ini ya. 1 tambah 1 berapa? 2. Berarti ya bukan juga ya. Kenapa? Karena kita mau nyari yang jawabannya itu adalah 0. Kemudian lanjut 1 pangkat 3 berarti 1 tambah 1 tambah 1. Berapa ini? 3. Berarti belum ya, belum ketemu. 1 pangkat 4 sekarang 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ini jawabannya berapa? 4. Tapi di bilangan bulat modulo 4 kita tidak mengenal angka 4. Jadi kalau udah 4, kita kurangi dengan si 4. Nyambung ya? Di kemarin kan gitu ya, untuk mencari anggota-anggota pada suatu bilangan bulat modulo N, itu kalau sudah nyentuh N-nya, itu dikurangi ya, dikurangi sama si N itu sendiri. Jadi 4 itu setara dengan siapa ya? 4 kurangi 4, berarti dia itu sama dengan 0. Jadi 4 itu kalau di bilangan bulat modulo 4, wujudnya itu bukan lagi berupa angka 4, tapi berupa angka 0. Nyambung ya? Contoh nih, misal angka 7 kalau di Z4 itu wujudnya jadi angka berapa? Jadi kan sebenarnya ini tuh adalah sisa gitu anak-anak ya. Ini tuh yang kita tulis itu adalah sisanya. Jadi sisa dari suatu bilangan bulat pada saat kita bagi dengan 4 gitu. Jadi kalau kayak 7 itu kalau kita bagi dengan 4 itu kan hasilnya 1, tapi sisanya berapa? Oh, sisanya 3. Berarti artinya wujud dari angka 7 itu kalau di Z4 itu sama dengan 3. Gampang ya? Jadi yang kita tulis di sini itu adalah sisanya. Sisa dari bilangan bulat ketika dibagi dengan 4. Coba sekarang ini, misal kita punya angka 12. Kalau di Z4, maka wujudnya itu jadi angka berapa? Hmm, Arifa Kairina. Ya, Arifa Kairina. Kita punya angka 12 ya Arifa ya. Nah, kemudian kita mau cari dia di Z4. Nah, maka dia itu sama dengan siapa? Sama dengan 0, Bu. Sama dengan 0, bagus gitu ya. Jadi 12 kalau dibagi 4, itu hasilnya berapa? 3. Sisanya berapa? 0. Nah, yang kita tulis itu atau yang kita ambil itu adalah sisanya itu ya. Jadi 12 itu kalau di Z4, dia itu sama dengan 0. Kita ya anak-anak ya. Jadi nanti untuk yang angka-angka selanjutnya atau yang selain itu ya sama nanti caranya. Udah ya. Nah, sekarang kita sudah ketemu nih. Kan kita mau nyari 0 kan. Yang hasilnya itu adalah 0 kan ya. Nah, sekarang kita udah ketemu. Berarti ordernya itu yang pangkatnya ini anak-anak. Jadi order dari 1 berapa? 4. Di sini dituliskan 4 gitu. Paham ya?
Gitu. Jadi artinya di sini itu kita mencari pangkatnya atau mencari si n-nya itu yang akan membuat si a pangkat n itu menjadi elemen identitas gitu. Lagi misalnya kita mau nyari ordernya 2. Nggak masalah meskipun di sini udah ada jawabannya ya, kita mau cari caranya. Jadi gini, 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? Di mana ya nulis anak-anak ya? Di sini aja. 2 pangkat 1 ya berarti 2. Berarti bukan kan ya, karena kita mau nyari yang jawabannya adalah 0. Terus 2 pangkat 2 berarti 2 ditambah 2. Ini hasilnya berapa? 4. Tapi kalau di bilangan bulat modulo 4 ini sama dengan 0 gitu ya. Nah ini sudah ketemu 0. Berarti artinya order dari 2 itu adalah ini. Pangkatnya nih ya. Taruh sini 2. Dan kemudian kalau kita mau nyari order dari 3 gimana caranya? Sama juga ya. Berarti 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2 berarti 3 tambah 3. Hasilnya adalah 6. Tapi di bilangan bulat modulo 4 dia itu setara dengan 2. Belum ya, kan kita mau nyari 0. 3 pangkat 3 berarti 3 tambah 3 tambah 3. Hasilnya 9. Kalau di 4 modulo 4 sama dengan siapa, Syaifa? Salva. 9 kalau di bilangan bulat modulo 4 sama dengan siapa? Sama dengan? Ya, jadi yang sama kayak tadi ya. Kalau gampangannya itu ya dikurangin aja sama 4, kurangi lagi sama 4 kayak gitu, itu yang gampangannya. Tapi secara definisi, dia itu sebenarnya adalah 9 dibagi 4, sisanya berapa kayak gitu. Yang kita tulis di sini itu sisanya. Itu secara definisi ya, tapi kalau secara yang gampangannya ya, oh sebenarnya kita kurangi sama 4, kita kurangi sama 4 lagi, hasilnya berapa gitu. Pokoknya nggak sampai nyentuh angka 4 gitu. Berapa Shelfa? 1, Bu. 1, betul. Jadi 9 itu kalau dibilangan bulat modulo 4 sama dengan 1. Ini belum juga ya, karena kita mau nyari yang jawabannya adalah 0. Nah, lagi nih 3 pangkat 4, berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Hasilnya sama dengan 12. Di bilangan bulat modulo 4, berarti nilainya sama dengan 0. Nah, kalau udah 0, udah kita mandek sampai sini. Kita berhenti sampai sini. Udah nggak usah dilanjutin 3 pangkat 5, 3 pangkat 6, dan seterusnya udah nggak usah. Meskipun nanti di sana kita juga bakal ketemu lagi sama yang sama dengan 0 ya. Tapi yang kita cari di sini itu adalah pangkat yang paling kecil. Berarti sudah kita berhenti aja sampai sini. Dan langsung kita tulis pangkatnya ini sebagai order dari elemen tersebut. Berarti order dari 3 itu adalah 4. Sudah kayak gini. Gampang ya? Ini adalah cara bagaimana kita mencari order dari setiap unsur atau setiap elemen yang dimiliki oleh suatu grup. Gitu. Oke, bisa dipahami anak-anak ya? Gitu. Sampai sini mungkin ada yang masih bingung tentang order dari atau cara mencari order dari elemen-elemen yang ada pada Z4. Tidak ada ya? Nggak ada yang bingung. Oke, kalau sudah sekarang kita menuju ke yang bawahnya. Ini kita hapus aja ya. Nah, kita ke sini. Yang ini adalah Z5 star. Ya, jadi ada bintangnya gitu anak-anak ya di atasnya. Z5 star bersama dengan operasi kali. Nah, jadi ini kalian harus hati-hati. Operasi yang digunakan harus kita lihat dulu apa yang dipakai ya. Kalau ini kali, kalau itu tambah. Z5 star bersama dengan operasi kali adalah sebuah grup. Nah, kalau dia bilang adalah sebuah grup, berarti artinya dia sudah memenuhi 1, 2, 3, dan 4. Ini udah terpenuhi semua. 1 tertutup, 2 asosiatif, 3 punya elemen identitas ya, dan 4 setiap unsurnya itu punya unsur balikan atau elemen inverse. Nah, maksudnya Z5 bintang itu apa? Z5 bintang itu maksudnya adalah kita cari anggotanya ya. Kalau yang nggak pakai bintang itu ada nolnya. Tapi kalau pakai bintang itu nolnya nggak pakai. Nyambung ya? Jadi artinya kita mulainya dari angka 1, berarti 1, 2, 3, dan 4. Seharusnya kan kalau cuma Z5 aja yang nggak pakai bintang, itu kan mulainya dari angka 0 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, dan 4. Tapi kalau Z5 star,
itu didefinisikan sebagai himpunan dari semua bilangan bulat modulo 5 tanpa 0. Jadi anggotanya cuma 1, 2, 3, dan 4. Nah, dikenai suatu operasi atau operasi kali dan memenuhi ini semua. Yang paling penting di sini untuk kita mencari order dari masing-masing elemen ya, adalah ini nanti bagian yang ketiga, yaitu elemen identitasnya. Nah, elemen identitasnya siapa anak-anak? Elemen identitasnya ini sebenarnya bisa kita cari lewat tabel Kelly itu loh anak-anak ya, yang kini-kini itu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, terus dioperasikan 1 kali 1, 1 kali 2, kayak gitu-gitu terus ya, itu bisa. Atau langsung aja juga nggak apa-apa, elemen identitasnya terhadap operasi kali di sini adalah 1. Kenapa? Karena setiap unsur di sini, kalau kita kali 1, dia itu hasilnya akan balik ke dirinya sendiri. Contoh, 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2, 3 kali 1, 3, 4 kali 1, 4. Semuanya kembali ke dirinya sendiri. Sehingga 1 dikatakan sebagai elemen identitas dari Z5 star terhadap operasi kali. Gitu ya. Nah, kemudian anak-anak, oh kita mau nyari ini dulu, order dari grupnya dulu. Order dari Z5 star. Jadi bedakan ya antara order grup dan order elemen. Kalau ordernya Z5 star berapa? Nah, kita tunjuk dulu ya. Kevin. Ya. Kevin, berapakah order dari Z5 star? 4, Bu. 4, bagus ya. Jadi ordernya ada 4. Kalau disuruh menyebutkan siapa aja itu? 1, 2, 3, 4. Ya, betul sekali ya. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Sehingga banyaknya itu ada 4. Ini sudah ya. Nah, sekarang kita mau mencari selanjutnya adalah order dari masing-masing elemennya ya. Kita mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita tulis gini, order dari 1, kemudian order dari 2, order dari 3, dan juga order dari 4. Nah, caranya gimana? Caranya sama kayak tadi ya. Kita mulai dari yang order 1 dulu. Kita tunjuk aja ya, nanti anak-anak yang menyebutkan bagaimana langkahnya, kemudian saya tuliskan di sini untuk bisa dilihat semua teman-teman di sini ya. Sekarang, Tasya Aulia, Ulul Asmi. Ya. Nah, kita mau nyari order dari 1. Langkah awalnya gimana dulu, Tasya? Di Dikalikan sini. 1 kali 1, Sama dengan 1. 1. Kalau gini, sama dengan? 1 Nah, artinya dulu. 1. dikali 1. Iya, bagus ya. Dan hasilnya pun juga 1. Gini ya. Dan seterusnya. Tapi kita mau nyari yang paling kecil ya. Yang paling kecil pangkatnya berarti ya udah nggak usah dilanjut ya. Berarti artinya jawabannya udah langsung ini. Sehingga order dari 1 adalah 1. Oke, bagus. Kita ya, Tasya ya. Oke. Selanjutnya Tasya untuk yang order 2. Kita tulis di sini. Mulai dari yang kecil dulu, Tasya. 2. 2 pangkat 1 Nah, sama dengan? sama dengan 2. Oke, ini belum ya, berarti lanjut. 2 pangkat 2. Artinya dulu. 2 kali 2. Terus? 4. 4 ya, 4 itu ada ya di situ ya, kita tulis 4. Ya, terus belum ya, lanjut. 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Sama dengan? 0. Sama dengan? 4. Udah? 8 dulu ya. 8. Terus diginiin. Ini maksudnya adalah 8 di bilangan bulat modulo 5. Tapi 5 star itu ya. Gini. Sama dengan siapa, Tasya? Tasya. Bener Tasya. Sama dengan siapa, Tasya? 4. 8 dibagi 5. Hasilnya nggak masalah berapapun ya. Yang penting kita mau nyari sisanya aja. Sisanya berapa? 3.
Iya, 3 berarti jawabannya itu adalah 3. Gini ya. 3 ini kan belum ya, karena yang mau kita cari itu adalah 1 hasilnya ya. Lanjut kalau belum, terus. 2 pangkat 4. Sama dengan dulu. 2 kali 2 kali 2. Terus lagi, kurang 1 lagi. Kali 2 2. gitu ya. Terus hasilnya sama dengan 16. Diginiin dulu. Di 5 star itu sama dengan siapa? 1. 1. Nah, karena udah ketemu 1, ini kan 1 nih ya. Berarti kita berhenti sampai sini. Sehingga jawabannya itu adalah yang mana? Yang pangkatnya ini ya. Atau dikatakan order dari elemen 2 itu adalah 4. Gini. Oke. Gitu ya. Ya. Bagus, Tasya. Nah, kemudian Tasya udah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya untuk menentukan order dari 3. Yuk, sekarang kita ke bawahnya lagi, kita tunjuk dulu ya. Resnu Maulana. Yuk. Resnu Maulana Ya, Bu. dimulai dulu dari yang paling kecil. 3 ya, tadi 3. Yuk. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Oke, lanjut. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Sama dengan, lagi gini ya. Sama dengan siapa ini? 4. 4. Kemudian belum ya, kita mau nyari yang 1. Terus? 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3. Sama dengan? 27. Terus? 27. Sisa 2. Sisa 2, betul. Terus lanjut. 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sama dengan? 81. Sisa? 1. 1. Nah, udah ketemu 1 nih ya. Kalau udah ketemu 1, kita berhenti. Berarti jawabannya yang mana? Yang ini. Gitu ya. Sehingga order dari 3 sama dengan siapa, Resno? 4. 4, bagus. Kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini kita juga masih ada lagi ya untuk order dari 4. Ayo Resno, kita di mana lagi di sebelah sini masih ada ya. Kita tulisnya gini-gini anak-anaknya nanti dirapiin sendiri ya. Ya di sini 4. 4 pangkat 1 sama dengan 4. Belum, terus 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4. Sama dengan 16. Sisa 1. 1. Nah, ini udah ketemu 1 nih ya. Berarti order dari 4 karena udah ketemu 1 adalah berapa ini, Resno? 2. 2, bagus gitu ya. Jadi udah ketemu semuanya order dari masing-masing elemen yang dimiliki oleh Z5 star. Order dari 1, 1, order dari 2, 4, order dari 3, 4, dan order dari 4, 2 gitu ya. Jadi maksudnya 1 kalau dipangkatkan 1 hasilnya elemen identitas. 2 kalau dipangkatkan 4 hasilnya elemen identitas. 3 dipangkatkan 4 identitas, 4 dipangkatkan 2 identitas gitu ya. Jadi kita nyari yang pangkatnya paling kecil atau ketemu pertama kali gitu ya. Nah, itu sudah anak-anak ya, itu adalah cara kita untuk mencari order dari suatu grup dan order dari masing-masing elemen yang dimiliki oleh suatu grup. Nah, kalau sudah, sekarang kita hapus dulu. Kita mau ke yang bawahnya tadi kayaknya subgrup anak-anak yang tadi. Ya, yang kita geser-geser tadi. Habis.
Ini udah ya. Kemudian kalau sudah, oke. Ya, anak-anak, sampai sini mungkin ada yang masih bingung, enggak ya? Jadi itu cara menentukannya. Jadi nanti ditentukan satu-satu dulu gitu ya. Jadi mulai dari dipangkatkan, mulai dari yang paling kecil. Tapi hati-hati ya, pas waktu kita mangkatin, itu dia enggak harus selalu dikali ya, tapi disesuaikan sama operasi yang digunakan pada soalnya. Kalau operasinya tambah ya berarti kita tambah. Kalau operasinya kali ya kita kali. Kalau operasi yang lain ya kita ngikutin operasi yang ada pada soal itu gitu ya. Nah, ini sudah. Yang bawahnya ini ada ya, ini subgroup anak-anak ya, subgroup. Tapi kita waktunya masih ada nggak ya? Nanti habis ini ada yang kuliah lagi nggak anak-anak? Ini nggak masuk ini. Betul kan? Ada ya? Oh ya sudah kalau gitu ya. Nah ini nanti untuk yang pembahasan kita yang berikutnya mengenai subgroup, berarti nanti kita akan bahas di pertemuan kita yang berikutnya gitu ya. Jadi pembahasan kita di pertemuan yang berikutnya akan membahas mengenai sesuatu yang kita sebut sebagai grup, tapi dia itu merupakan himpunan bagian dari suatu grup yang lebih besar gitu. Atau bisa dikatakan dia itu anaknya dari grup, tapi dia itu juga grup gitu ya. Nah maka dia dikatakan sebagai subgroup. Subhimpunan dari suatu himpunan yang besar atau yang lebih besar yang dia itu juga merupakan suatu grup gitu. Nah, oke anak-anak, sampai di sini dulu berarti artinya ya. Ada soal nggak ya? Sebentar. Oh nanti aja ya, nanti saya apa namanya kasih ke pensinya ya kalau misalnya ada. Oh sebentar saya lihatkan dulu aja. Sambil dicicil ya anak-anak ya untuk membuat apa namanya, membuat materinya ya nanti sebelum UTS, nanti semua materinya dikumpulkan ya. Ngerjakannya nanti yang nggak apa-apa, tapi ngerjakannya mulai dari sekarang juga nggak apa-apa. Jadi kayak dicicil gitu ya per materi, supaya nanti kalian juga nggak terlalu banyak gitu ya. Nanti dikumpulkan semuanya jadi satu, tapi dikumpulinnya sebelum UTS nanti ya. Tuh. Kalau yang kemarin ada beberapa sebagian yang apa namanya sudah saya suruh ngumpulin itu kan ya, ada yang rangkumannya apa sih kemarin itu yang saya suruh ngumpulin itu ya. Dan nanti juga dijadikan satu dengan rangkuman-rangkuman yang lainnya gitu ya. Tanya Bu. Itu rangkumannya ditulis tangan ya Bu? Atau anak-anak mau bikin yang dalam bentuk itu PPT ya, atau dua ya anak-anak ya. Jadi ada yang tulis tangan, habis itu tulis tangan itu yang kayak di buku tulis biasa itu loh anak-anak ya, kayak misal kalian dulu waktu masih sekolah, waktu masih SD, SMP, SMA kayak gitu ya, yang ditulis tangan ya, tulisan-tulisan di buku biasa tuh anak-anak ya, kayak gitu. Terus habis itu dibuat itu PPT-nya anak-anak ya. Tapi ngumpulinnya nggak sekarang ya, ngumpulinnya nanti aja kalau udah mau itu. Kecuali kalau itu yang tugas ini ya, tugas harian gitu ya, tugas harian itu maksudnya oh dikumpulkan cuma satu bab ini kayak gitu, itu mungkin ya. Tapi kalau yang untuk keseluruhannya yang gabungannya itu nanti pas pada saat mau UTS gitu ya. Ya, bisa dipahami anak-anak ya. Atau ada yang masih bingung. Jadi nanti untuk yang apa namanya tugasnya sebelum UTS itu apa? Yaitu yang pertama membuat rangkuman materi ya dari bab pertama kali kita waktu kuliah dulu ya. Waktu pertama kali itu kuliah apa anak-anak? Yang pertama kali sendiri.
itu ya sampai yang ke pertemuan ke-7 gitu ya. Itu ditulis di tangan, ditulis pakai tangan di buku tulis biasa aja gitu ya. Terus habis itu di foto, di scan itu loh ya anak-anaknya, dibentuk PDF. Udah itu nanti dikumpulin. Tuh. Nah, kemudian selain itu juga membuat PPT ya dari yang pertemuan pertama kali yang bahas materi ya sampai dengan yang ke-7 nanti gitu. Nah, kumpulan dari itu semuanya nanti dikumpulkan kapan? Sebelum UTS gitu ya. Ini kita tadi membahas apa ya anak-anak ya? Jadi kemarin kan juga udah nyicil ya untuk yang apa namanya rangkuman grup ya kalau nggak salah.